Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elserianti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0538911173. Di sini saya akan mengerjakan tugas video praktik dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk soal yang pertama, di sini mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Kedua, mampu mengimplementasikan array dan string dalam metode. Ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, switch, cast, nested, if. Selanjutnya, terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, and while. Untuk soalnya, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi seperti input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array dan setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori. Kedua, pemesan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Dan pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin dipesan, tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Dengan catatan, jika menginput di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus menginput kembali. Soal ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus seperti diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan harus melebihi 100.000. Kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Soal keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Soal terakhir, manajemen menu aplikasi. Program ini dapat memungkinkan untuk memiliki dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Dengan catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus input kembali. Oke, langsung saja kita ke menu Java di sini. Sini saya sudah membuat codingan. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya dan saya akan menjelaskan isi dari codingan yang telah saya buat. Pada tugas PDB 2 ini dibuat sebuah program sederhana yang mensimulasikan proses pemesanan di restoran Bakso Wonogiri. Program ini dirancang untuk membantu memahami cara kerja sistem kasir mulai dari penyimpanan data menu, proses pemesanan pelanggan, hingga perhitungan total pembayaran. Dengan memanfaatkan konsep dasar pemrograman Java seperti kelas, array, perulangan, dan percabangan. Program ini dapat menampilkan menu, menerima input pesanan, menghitung biaya secara otomatis, serta mencetak struk layaknya aplikasi kasir pada restoran nyata. Langkah pertama yaitu membuat kelas menu. Kelas menu di sini berfungsi sebagai wadah data yang menyimpan informasi setiap menu di restoran. Oke, di sini kelas menu
memiliki tiga atribut utama, yaitu variabel. Di sini memiliki tiga atribut utama, yaitu nama, variabel nama dengan tipe data string. Variabel di sini untuk menyimpan nama menu, contohnya seperti bakso atau es teh. Kemudian kedua, dengan tipe data integer dengan variabel harga. Variabel harga di sini untuk menyimpan harga menu. Kemudian yang ketiga, dengan tipe data string dan variabel kategori. Variabel kategori di sini untuk menyimpan jenis menu makanan. Jenis menu seperti makanan atau minuman. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor di sini berfungsi untuk mengisi data saat objek menu dibuat. Oke, di sini dengan variabel nama, harga, kategori, dengan variabel nama berisi nama menu, variabel harga berisi harga menu, dan variabel kategori berisi kategori menu. Kelas ini membantu agar data menu tersimpan rapi dalam bentuk objek. Setelah membuat kelas menu, selanjutnya kita ke main Java, ke menu main. Oke, di sini saya sudah buat, sebelumnya saya juga sudah buat seperti menu kelas menu sebelumnya. Kelas main di sini adalah program utama yang menjalankan seluruh proses aplikasi restoran. Di dalam kelas main ini terdapat beberapa tahapan utama, seperti makanan yang berisi bakso urat, bakso telur, bakso mercon, dan bakso jumbo. Dan menu minuman yang berisi es teh, es jeruk, teh hangat, air mineral. Oke. Selain itu, kelas menu di sini juga berfungsi digunakan untuk menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total harga, pajak, biaya layanan, dan diskon. Dengan menggunakan scanner. Scanner ini berfungsi untuk menerima input dari keyboard. Seperti lihat sini, ini adalah catatan dari daftar data-data menu bakso Wonogiri. Selanjutnya, menggunakan array, menggunakan tipe data array untuk menyimpan nama menu yang dipesan. Dan untuk menyimpan jumlah tiap pesanan dapat dilihat seperti ini. Array ini digunakan sebagai database sederhana. Selanjutnya, menampilkan daftar menu minuman. Program menampilkan menu makanan dan minuman secara terpisah menggunakan pengulangan for. Seperti ini. Hal ini dapat membantu pelanggan melihat menu yang tersedia sebelum memesan. Oke, sini menampilkan daftar menu makanan dengan menggunakan tipe data for atau perulangan. Kemudian cek kembali apakah kategori menu adalah makanan. Oke, selanjutnya eh, proses input pesanan pelanggan. Proses input pesanan pelanggan ini menggunakan tipe data while loop agar pelanggan bisa memesan berkali-kali. Ini berfungsi supaya meminta pengguna memasukkan nama menu. Oke.
Dan apabila pengguna mengetik selesai, maka loop berhenti. Selanjutnya adalah oke, di sini pesanan disimpan ke dalam di dalam dua array dengan pesanan nama menu yang dipesan dan variabel jumlah adalah jumlah yang dipesan atau jumlah pesanan. Ini. Selanjutnya kita ke menghitung total pembayaran. Oke. Program menghitung total harga itu dengan cara mengalihkan jumlah pesanan dan harga menu. Nah, di sini dapat dilihat mengalihkan jumlah pesanan dan dikalikan harga menu. Dan juga menjumlahkan total harga dengan semua subtotal. Kemudian program menambahkan pajak 10% dengan tipe data integer. Dapat kita tulis total harga dikalikan 10/100 karena diskon atau dikenakan pajak 10%. Selanjutnya, biaya layanan tetap dengan tipe data integer layanan dengan angka 20.000. Program juga memberikan diskon 10% jika total belanja lebih dari 100%, sesuai dengan perintah soal yang sebelumnya telah saya bacakan. Oke, di sini dapat kita tulis dengan tipe data integer, diskon dengan total harga lebih dari 100.000, maka diskon 10%. Selanjutnya adalah menampilkan atau mencetak struk pembayaran. Oke, di sini kita menggunakan tipe data integer dengan menuliskan atau memasukkan total bayar sama dengan total harga ditambah pajak ditambah layanan dikurang diskon. Dan program menampilkan struk yang berisi nama menu, jumlah, harga subtotal, total belanja, pajak, biaya layanan, diskon, dan total yang harus dibayar. Hal ini berfungsi seperti struk kasir di sebuah restoran. Oke, langsung saja kita, oke, sebelum itu, di sini saya menggunakan array untuk menyimpan menu dan pesanan, dan juga menggunakan if else untuk validasi input dan diskon. Perulangan, for, dan while untuk menampilkan menu dan input berulang, dan tipe data string untuk membaca nama menu dari input pelanggan. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan menampilkan hasil printout atau hasil output dari program yang telah saya buat. Di sini saya akan mengklik Shift plus F6 atau run file.
untuk hasil outputnya, apakah program berjalan dengan lancar atau tidak. Dapat dilihat di sini, kita akan memasukkan menu yang akan dipesan. Untuk yang pertama, saya akan memasukkan nama menu makanan, yaitu bakso jumbo. Kemudian, kita akan memasukkan jumlah pesanan yang kita pesan. Sini saya akan memesan 2 bakso jumbo, kemudian 2 bakso mercon, dan saya akan memesan minuman, 2 es jeruk, 3 es teh, kemudian 2 air mineral. Oke, ulang. Ih, salah mulu di aku, Mas. Air mineralnya tuh kayak salah mulu. Bukan. Ulang deh. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan menampilkan hasil output atau printout dari program yang sebelumnya telah saya buat untuk menentukan apakah program berjalan dengan sesuai dengan eh, langkah-langkah yang sesuai atau tidak. Sini saya akan klik main Java, kemudian klik kanan, oh, sorry, klik kanan, lalu run file atau shift plus F6. Oke, dapat dilihat di sini bahwa program berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya buat. Kemudian di sini saya akan memasukkan menu makanan yang akan saya pesan. Pertama, saya akan memasukkan bakso jumbo 3, kemudian bakso mercon 3, kemudian saya akan memesan minuman dengan es teh 3, kemudian es jeruk 3, dan air mineral 3. Jika sudah selesai memesan semua menu dan menu makanan dan minuman, maka di sini kita ketik selesai. Oke, dapat dilihat di sini bahwa total harga yang telah kita pesan, yang telah saya pesan adalah 180.000 dengan pajak 10% 18.000. Biaya layanan adalah 20.000 sesuai dengan perintah soal sebelumnya dan mendapatkan diskon 10% yaitu 18.000. Maka total pembayarannya adalah 200.000, sudah termasuk potongan diskon 10%. Oke. Dan pesanan sesuai dengan pesanan yang telah saya masukkan tadi. Bakso jumbo 3 adalah 75.000, bakso mercon 3 60.000, es teh 3 15.000, es jeruk 3 21.000, air mineral 3 adalah 9.000. Dengan total harga segini 180, dikenakan pajak 10% 18.000, biaya layanan 20.000, dengan mendapatkan diskon 18.000, dengan total bayar kita adalah 200.000. Oke. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari tugas praktik video kali ini adalah program ini dibuat untuk mensimulasikan aplikasi pemesanan di restoran Bakso Wonogiri. Program didapat dengan 5 macam, yaitu menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya, memberikan pajak biaya layanan dan diskon. Terakhir adalah menampilkan struk secara sederhana seperti ini. Program restoran Bakso Wonogiri ini berhasil menerapkan konsep dasar pemrograman Java seperti penggunaan array, tipe data string, percabangan atau if else, dan perulangan atau for.
Program pajak. Program ini mampu menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total pembayaran beserta pajak, biaya layanan, dan diskon, serta mencetak struk pembayaran. Program ini membantu memahami logika dasar pemrograman melalui simulasi sistem pemesanan pada restoran. Sekian video praktik dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.